baru berapa orang? 15, 17 ya. Jadi mohon terpaksa kita ambil hari libur karena minggu depan sudah UTS, sedangkan materi masih ada satu lagi yang belum disampaikan. Baiklah Ibu, hari ini langsung aja, kita nggak lama-lama juga, jadi tidak mengganggu waktu libur kalian dan Ibu. Ibu kan pengen libur juga sebenarnya, tapi ya nanti kalian materinya bentar ya. Nah, Ibu hari ini bicara tentang kedudukan anak sebagai tambahan kuliah kita untuk hukum perdata. Untuk di Simari sudah bisa di-download kalau bahan Ibu? Sudah? Kalau ada yang kada bisa dibuka atau belum muncul, silahkan informasi ke Ibu. Ada yang sudah membuka enggak? Kan dari kemarin sudah Ibu umumkan bisa di-download. Coba kalian cek dulu di Simari Ibu. Sudah bisa Bu, dan sudah sampai mana? Ke perceraian kah? Sampai itu? Itu hukum perkawinannya. Sampai mana materinya? Yang perkawinan Bu. Perkawinan yang perceraian ya yang terakhir. Coba cek dulu lah. Ada aja ya materinya sampai ke hukum perkawinan yang terakhir kalau nggak salah perceraian ya. Kalian ini kelas apa? Nanti Ibu cek juga. Kelas apa hari ini? F kah? Bukan. Kelas apa hari ini? Kelas F Bu. F ya. F, oke. Nah jadi minggu depan sudah UTS, ini Ibu tambahan tentang kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebagai akibat perkawinan sah. Nah, kedudukan anak ini diatur di pasal 42 sampai pasal 55 Undang-Undang Perkawinan. Nah, di sini untuk menentukan anak itu anak sah atau tidak, itu dilihat saat dia dilahirkan. Nah, saat dia dilahirkan, tolak ukurnya dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi jika anak itu lahir dalam perkawinan yang sah, maka dia anak sah. Suami dari ibunya adalah ayahnya dan dia adalah wanita yang melahirkannya adalah ibunya. Nah, tolak ukur yang kedua sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, nanti kita lihat. Kalau tadi kan tolak ukurnya anak itu yang penting dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Karena dipedulikan sebelumnya sudah hamil duluan kah? Atau itu benih siapa? Yang penting kalau dia lahir dalam perkawinan yang sah, kalau menurut pasal 42 ini dia adalah anak sah dari wanita yang melahirkannya dan suami dari ibunya. Nah, ini ya tolak ukur yang pertama. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah itu anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah. Nah, termasuk sini kawin hamil tadi. Dia lahir di dalam perkawinan yang sah, maka dia adalah anak sah. Menurut kriteria pasal 42 ya. Nah, anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, tapi kemudian orang tuanya bercerai. Jadi anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi kemudian orang tuanya bercerai. Nah, itu yang maksud sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, kemudian pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Nah, kemudian, tadi kan tolak ukurnya ini, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah itu adalah anak sah. Ada dipedulikan kan dulu sebelumnya, apakah hamil siapa atau benih siapa, maka dia mempunyai ayah sahnya adalah suami dari ibunya. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan di sini memberikan kesempatan seorang suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya. Walaupun tadi tuh ukurnya anak sah tadi lahir dalam perkawinan sah, tapi suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat, tapi harus dibuktikan, tidak sembarang sangkal, bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah
yang bisa membuktikan keduanya langsung ya tes DNA ya. Kalau tes DNA kan sekaligus, kalau memang hasil DNA-nya bukan anaknya, berarti istrinya memang telah berzina dan anak itu adalah akibat perzinahan. Bentar ya. Nah, jadi ya, sorry, ini ya, bahwa seorang suami bisa menyangkal kalau itu dia merasa bukan anaknya, atau ia merasa kada pernah bekerja, ibaratnya kontribusi. Kok tiba-tiba misalnya lahir anak umurnya berapa, dihitung-hitung berapa bulan, apalagi sebelumnya merasa kada pernah nanam saham. Nah, lalu akhirnya suami bisa menyangkal sahnya anak, tetapi harus dibuktikan tadi, tidak asal sangkal ya. Dan ini dilakukan di pengadilan ya. Nah, kemudian bagaimana sih statusnya anak yang lahir di luar perkawinan? Nah, di sini menurut undang-undang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Nah, ini pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Jadi anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Nah, ini. Nah, kemudian lahir putusan Mahkamah Konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi ini tadi ini. Nah, pasal 43 tadi kan bunyinya seperti ini awalnya, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Nah, dengan putusan MK yang bunyinya menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bukti lain menurut hukum mempunyai darah termasuk hubungan perdata dengan keluarganya. Nah, jadi asal bisa dibuktikan berdasarkan ilmu dan teknologi. Nah, dan seandainya dia mempunyai terbukti mempunyai hubungan darah, nah maka dia dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Nah, ini ya. Nah, ini perubahan dari putusan MK. Asal bisa dibuktikan dengan, tapi ini pun menimbulkan pro dan kontra. Ya, yang kontra ya, ini tujuannya katanya melindungi anak luar kawin, dia tidak salah apa-apa ya dengan alasan kemanusiaan. Ya, tetapi juga yang kontra karena di dalam kan ada anak yang lahir di luar perkawinan sah, yaitu anak hasil perzinahan. Nah, itu tidak bisa mempunyai hubungan perdata ya. Terutama masalah nasab, waris ya. Nah, itu ya, itu sehingga dianggap melegalkan perzinahan. Memberi kelonggaran ruang ya, nanti sehingga dikhawatirkan terjadi maraknya perzinahan. Nah, itu yang menimbulkan kontra ya. Silakan aja nanti baca-baca apa sih pro dan kontra. Yang jelas di sini dibuka kesempatan untuk mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, asal dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, walaupun menimbulkan yang kontroversial juga di dalam putusan. Nah, pembuktian asal usul anak. Nah, ini pasal 55. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, jika akta kelahiran tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Nah, penetapan pengadilan di sini akan nanti dari hasil penetapan pengadilan nanti akan menjadi dasar untuk pencatatan si anak tadi untuk penerbitan akta kelahiran. Nah, ini pembuktian asal usul anak. Nah, mungkin ini aja dulu tambahan dari Ibu ya tentang kedudukan anak. Nah, Ibu sebentar aja kan. Nah, untuk ini ada yang ingin ditanyakan dulu dari seluruh materi, Ibu beri kesempatan. Nah, sensinya Ibu aktifkan ya.
baca aja bahannya ya. Semua yang diberikan ada kemungkinan, ya ada juga yang kemungkinan tidak keluar. Nah itu ya, cuma itu bahan untuk ibu beri tambahan aja. Kemarin kan garis besarnya ibu jelaskan perceraian, silahkan itu jadi bahan juga. Bentar, ibu masuk e-learning dulu. Cek dulu e-learning. Kelas apa kalian? Kelas F. F ya? F ya, perdata F. F, F. Kelas apa sih? Iya betul. Pencegahan pembatalan tidak ibu buka. Kemarin kan ibu jelaskan sepintas aja juga. Garis besarnya aja ibu bukakan dulu ya. Sudah, coba lihat. Ya udah. Udah kan? Sudah ya? Untuk yang 2018 belum, Bu. Nah gini aja ya, 2018 Komti tolong kamu download share ke grup ibu, karena ini ada 3 kelas jadi memindahinya tuh lama satu-satu. 2018 minta ke Komti lah. Komtinya siapa? Ini, Bu. Nah jadi ke Komti tolong di share di grup aja bagi yang mungkin ada 2 kelas yang itu kan tanggung, ada yang cuma 6 orang. Nah jadi ibu minta Komti download share ke grup. Nah itu ya, gitu aja caranya ya Bu. Kan agak susah lah kalau setiap kelasnya itu soalnya satu-satu ibu memasukkannya, jadi ibu minta Komti aja nanti share. Ntar absennya ibu aktifkan. Sebenarnya jadi saya adakan juga hari ini, sebenarnya ini tambahan presensi kalian supaya presentasi kalian waktu ujian itu kalau ditambahkan 1 kali lagi lebih besar presentasinya. Jadi kalau ada yang tidak hadir 2 hari atau apa, jadi kan kada sampai 30% lah, 20%. Makanya itu dia saya adakan tambahan. Nanti presensi kalian juga kurang, kasihan. Nanti presentasinya tuh kan nanti beda. Nah, apalagi mereka yang sudah kurang. Atau segini aja sudah. Hari ini berapa, lumayan banyak aja yang hadir. Nah, ibu anggap hadir aja sudah semua hari ini, nanti ibu isi sendiri aja. Bonus hari ini bagi yang pada hadir. Ada keberatan nggak kalian? Keberatan nggak? Biar aja lah bonus hari ini untuk kehadirannya, karena hari ini memakan waktu libur juga kan. Jadi kalian yang beruntungnya hari ini yang hadir ya tadi dapat materi ibu. Mereka yang ada hadir karena materi ini tidak ibu berikan di Simari ya, karena di Simari tidak ada materi ini, ibu tidak memberikan. Nah jadi
Silahkan kalian mau di screenshot, mau di apa bahan-bahannya. Sorry ini salah andak. Aku pindah dulu ini. Posisinya salah. Silahkan kalau hendak men-screenshot tempatannya. Nah ini, Ibu beri waktu. Nah, hendak dipoto. Nah, akan hendak screenshot. Sebenarnya, nah ini. Ya, ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup perkuliahan hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nah, nanti ya pelajari aja. Baik UTS atau UAS. Nanti pelajari juga kan kemarin Ibu ada yang jelaskan juga masalah-masalah syarat-syarat perjanjian. Di slide Ibu kan garis-garis besar aja. Nah, terutama nanti untuk UAS juga dipelajari itu. UAS ya. Ya, itu silahkan kan baca di referensi. Referensi ya selain yang slide ya. Kemarin kan karena slide kan sifatnya garis-garis besar. Itu aja arahan Ibu ya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan?